Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 6 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hubbun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alamatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadl Ilahi hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam al-alamah ats-tsalitsah, tanda cinta yang ketiga, yaitu imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu mengerjakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa tanda cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan beliau. Riwayat yang pertama yaitu bersegeranya kaum Ansar untuk menghadap wajahnya dan seluruh tubuhnya ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah saat ada seorang dari utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan bahwa Ka'bah sudah berpindah atau kiblat sudah berpindah dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini menunjukkan bersegeranya mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka sedang di dalam sholat dan meskipun yang membawa kabar tersebut hanya satu orang. Kemudian yang kedua adalah bersegeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berkumpul saat bersinggah ketika di dalam safar sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan kalau seandainya mereka itu diselimuti dengan satu selimut, maka niscaya akan mencukupi buat mereka, karena saking bersegeranya mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bersafar. Ketika singgah maka tidak berpencar ke sana kemari, akan tetapi bersatu. Yang ketiga adalah cerita atau riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saat peperangan Khaybar dalam keadaan sangat lapar. Kemudian mereka sudah menyembelih keledai piaraan dan memasaknya sehingga tinggal dibagikan. Kemudian datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa keledai piaraan diharamkan untuk dimakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diharamkan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu daging-daging yang sudah dimasak tersebut dituang atau dibalikkan dan tidak dimakan sedikit pun padahal mereka dalam keadaan sangat lapar. Yang keempat adalah riwayat yang menceritakan tentang dituangkannya khamar-khamar yang merupakan minuman kebiasaan bagi penduduk kota Madinah pada saat itu, saat sudah ada ayat yang jelas mengharamkan khamar tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka sangat bersegera mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai jalan-jalan kota Madinah menggenang dengan air, dan tidaklah terjadi genangan kecuali yang ditumpahkan dari khamar tersebut dalam keadaan yang sangat banyak. Yang kelima, riwayat yang menyebutkan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka senantiasa berpegang teguh dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melawan musuh, dan tidak ada yang kabur dari medan pertempuran sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam yang sudah kita pelajari juga riwayatnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka menjauhi memakai kain yang terbuat dari sutra karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 6 riwayat
yang sudah kita pelajari. Sekarang kita baca riwayat yang ketujuh yang dibawakan oleh penulis sebagai tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tulus, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, mubadaratus sahabati ila khal'i ni'alihim fi as-salati hinama ra'aw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-karima yakhla'una alaihi. Bersegeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melepas sendal-sendal mereka di dalam salat. Saat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia melepaskan sendalnya di dalam salat. La yaqtasiru muhibbun ala tanfidhi awamiri habibihi bal yuraqibu bi syauqi harakatihi wa sakanatihi. Seorang yang mencintai tidak terbatas kepada mengerjakan perintah-perintah orang yang dicintainya, akan tetapi mengawasi dengan rasa penuh rindu, rasa penuh senang segala macam gerakan dan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yulahidhu bidiqqatin taghayyurati wajhihi wa isharati uyunihi la'allahu yajidu fiha syai'an yuhibbuhu habibuhu fayaf'aluhu. Dan orang yang mencintai dengan tulus sangat memperhatikan perubahan raut wajah, isyarat-isyarat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ia akan mendapati sesuatu di dalam hal tersebut yang dicintai oleh yang dicintainya, lalu dia mengerjakannya. Maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat jeli melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi tahu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang senang dari raut wajah beliau, sedang tidak suka dari raut wajah beliau, sedang marah dari raut wajah beliau. Maka orang yang benar-benar tulus cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan dengan seksama dan teliti gerak-gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai kepada isyarat mata beliau, gerakan beliau. Mungkin dengan memperhatikan tersebut ada sesuatu yang bisa dikerjakan sehingga mereka mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, au ya'rifu ma yubghidhuhu habibuhu fayabta'idu minhu. Atau akhirnya dia mengetahui apa yang dibenci oleh orang yang dicintainya sehingga dia menjauhi sesuatu yang dibenci oleh orang yang dicintainya tersebut. Begitulah orang yang cinta dengan sebenar-benar cinta. Wa hakadha kana ulaikal abrar al-muhibbuna as-sadiquna lil habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat Nabi, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mencintai dengan tulus kepada Nabi tercinta, Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yaqifu 'inda imtithali amrihi wa ijtinabi nawahi. Tidak terbatas hanya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, bal kanu yutabi'una af'alah. Ini perhatikan. Bahkan mereka mengikuti dengan seksama perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tanda orang yang mencinta dengan tulus adalah bukan hanya jika diperintah dikerjakan, larangan dijauhi, tidak, tetapi benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, gerak-gerik beliau, kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
wa yulahidun tasarrufatihi bihubbin wa taqdirin wa syauqin wa hirsan ala liqtida'i bihi. Dan mereka senantiasa memperhatikan gerak-gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rasa penuh cinta, penuh pengagungan, penuh rasa suka, karena gigih untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kita banyak dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menceritakan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut paling terakhir keluar dari api neraka, kemudian paling terakhir masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, Allah menumbuhkan untuk orang tersebut sebuah pohon. Kemudian hamba tersebut minta kepada Allah, ya Allah, adnihi minhu. Adnini minhu. Dekatkan aku dengan pohon tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, alla u'tikum tas'alu syai'an ghairahu. Mungkin kalau aku kasih apa yang kau minta sekarang, engkau akan minta selain itu. Kemudian orang tersebut mengatakan, la, tidak, aku tidak akan minta kecuali untuk mendekat kepada pohon itu saja. Agar aku bisa bernaung di bawah pohon tersebut, minum dari air sungai yang mengalir di bawah pohon tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan kepada pohon tersebut. Setelah didekatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yang kedua yang lebih indah daripada pohon yang pertama. Kemudian orang tersebut berkata, ya Rabbi adnini minhu. Wahai Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut yang kedua. Kemudian Allah mengatakan, wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak minta selain itu? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada hamba tersebut karena dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu kecuali apa yang dia lihat. Akhirnya hamba tersebut mengatakan, aku ingin didekatkan kepada pohon yang kedua dan tidak akan minta kepada engkau kecuali pohon itu. Aku berjanji. Kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pohon yang kedua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yang ketiga di depan pintu surga. Lalu hamba tersebut berkata, ya Rabbi adnini min. Wahai Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Kemudian Allah mengatakan, bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak minta kembali? Akan tetapi Allah memberikan uzur, alasan, maaf kepada orang tersebut. Karena dia tidak mengetahui kecuali apa yang dia lihat. Lalu setelah didekatkan kepada pohon di depan pintu surga, dia mendengar suara indahnya para penghuni surga. Orang tersebut kemudian mengatakan, ya Rabbi adkhilni. Wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, atarda an yakuna laka mithlu dunya wa ma fiha. Apakah engkau rela aku kasih kekayaan sebanyak dunia dan seisinya? Kemudian hamba tersebut berkata kepada Allah, ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, apakah engkau menghinakan aku, merendahkan aku dengan permintaan tersebut? Dengan tawaran engkau tersebut, memberikan seisi dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kekayaan dunia dan seisinya. Padahal aku adalah penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Apakah engkau sedang merendahkan aku? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin, wahai Allah. Kemudian, dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Nah, saat yang jadi masalah di sini bukan tentang hadis tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini kepada orang-orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pun tertawa. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ala tas'aluni mimma adhak?" Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku? Kenapa aku tertawa? Kemudian murid-murid Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, "Mimma tadhak ya Ibnu Mas'ud?" Karena apa engkau tertawa wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan hadis ini, beliau tertawa, maka aku ikut tertawa. Ini namanya cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan itu, beliau tertawa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ala tas'aluni mimma adhak?" Apakah kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhak?" Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Min dhahkillah rabbil alamin. Karena tawanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut atas pernyataan sang hamba ketika ditawarkan, apakah engkau ingin mendapatkan kekayaan sebanyak dunia dan seisinya? Kemudian sang hamba mengatakan, "Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin?" Wahai Allah, apakah engkau menghinakan aku padahal engkau adalah Rabbul Alamin? Lihat, yang jadi masalah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud saat meriwayatkan hadis tertawa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan hadis tertawa. Beginilah pecinta sejati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat memperhatikan gerak-gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, fa idza wajaduhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu syai'an sara'u ila fi'lihi. Kalau mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu, maka mereka bersegera untuk ikut mengerjakannya. Wa idza ra'awhu ibta'ada aw taraka syai'an badaru ila al-ibti'ad minhu. Kalau seandainya mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhi sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka mereka bersegera untuk menjauhi dari sesuatu tersebut. Begitu pecinta sejati. Semestinya seperti itulah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa minasyawahidir ra'iyatid dallati ala dzalika ma rawahu al-Imam Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bi ashabihi idh qala'a alayhi fa wada'ahuma an yasari falamma ra'a dzalika al-qaum alqaw ni'alahum. Dan termasuk bukti nyata yang sangat indah yang menunjukkan akan hal ini, bahwa para sahabat bukan hanya sekedar mengerjakan perintah menjauhi larangan, tetapi mereka sangat memperhatikan gerak-gerik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu, maka mereka akan ikuti. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat radhiyallahu anhu, saat itu beliau melepaskan kedua sendal beliau dan beliau letakkan di samping kiri. Ini sedikit berbicara tentang hukum fikih. Kalau seandainya kita meletakkan sesuatu saat ingin kita sholat, maka letakkanlah di samping kiri. Jikalau di samping kiri kita tidak ada orang. Karena begitulah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang, maka kita letakkan tepat di bawah
tepat di depan telapak kaki kita, antara telapak kaki kita. Begitulah sunnahnya saat kita membawa barang di saat sholat. Misalkan tas zaman sekarang, misalkan buku, misalkan surban, misalkan air, maka letakkanlah tepat di antara dua kaki kita. Bukan di depan, di tempat sujud, apalagi di belakang, ganggu sujud orang. Tidak di kanan, karena di kanan kita ada orang lain. Tidak di kiri kalau kita makmum. Kalau kita imam, letakkan di kiri. Ini sedikit hukum fikih. Maka ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW meletakkan sendal beliau, maka para sahabat pun ikut melepaskan sendal beliau. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya bahas di dalam Masjid Al-Faruq. Ya, saya membahas malam Rabu tentang kitab Umdatul Ahkam. Itu kita belajar fikih hadis tentang sholat. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan atau melepaskan sendalnya, maka para sahabat pun melepaskan sendalnya. Ini menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Berarti mereka sholat dengan memakai sendal, dan itu lebih afdal dibandingkan sholat tidak memakai sendal. Kalau kada pakai karpet, kalau sudah sendal sekarang di zaman sekarang pakai karpet, kemudian atau keramiknya bersih, suci, maka pada saat itu diutamakan untuk dilepas. Akan tetapi asal hukumnya, jika seseorang dipilihkan antara memakai sendal dengan tidak memakai sendal, maka ijma' para ulama bahwa memakai sendal lebih utama dengan tidak memakai sendal. Ya, kenapa? Karena ini adalah dalam proses menyelisihi kaum Yahudi. Innal yahud la yusalluna fi ni'alim, fasallu fi ni'alim. Sesungguhnya kaum Yahudi tidak salat di dalam sendal-sendal mereka. Maka salatlah kalian dengan memakai sendal-sendal kalian. Nah, ketika Rasulullah SAW melepaskan sendal, ini menunjukkan bahwasanya beliau ketika salat memakai sendal. Para sahabat ketika salat memakai sendal. Makanya para ulama berijma' memakai sandal di dalam salat lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal, karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk permasalahan fikih yang ada di dalam hadis ini adalah bergerak, atau sebelum masalah fikih nanti lewat faedah kitabnya ya. Kita selesaikan dulu. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah fikih di akhir. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah, qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alak. Apa yang menyebabkan kalian setelah selesai salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal kalian? Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan mukjizat bisa melihat dari belakang. Karena Rasulullah SAW imam, tidak ada yang di depan beliau. Dan para sahabat di belakang beliau, menunjukkan bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa melihat dari belakang. Qalu ra'ayna ka alqaitana 'alaika fa alqainani 'ala. Lihat. Alasan cuma satu alasan, mengikuti saja. Apa sebab kalian melepaskan sendal kalian? Mereka mengatakan, kami melihat engkau melepaskan, maka kami lepaskan. Satu cuma alasannya, al-ittiba', mutaba'ah. Itu adalah tanda pecinta sejati, mutaba'ah. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan lain. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertanya, tidak ragu-ragu,
tidak bingung. Ketika beliau lepaskan, kami akan lepaskan. Ketika beliau ke kanan, kami akan ke kanan. Ketika beliau ke kiri, kami akan ke kiri. Ketika beliau lurus, kami akan lurus. Itulah salah satu konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris sebuah garis lurus, kemudian beliau menggaris di samping garis lurus tersebut garis-garis kecil. Garis-garis kecil kanan dan kiri. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi subul. Ini jalan-jalan kecil. Ala kulli sabilin syaitanin yad'u ilaiha. Di setiap jalan-jalan kecil tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Tugas kita cuma mengikuti. Tidak macam-macam, tidak terlalu mempermasalahkan, wahai Rasulullah kenapa begini? Wahai Rasulullah apakah begini? Akal ini digunakan untuk memahami, bukan untuk mendebat. Dan itulah perbedaan orang-orang Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah. Orang-orang Ahlu Sunnah memakai akalnya untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bukan untuk mendebat. Ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi", itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka pada saat itu kita yakini, kita pahami baik-baik. Bukan bertanya, masa sih? Nah, itu kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal dibandingkan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panutannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibril sallallahu alaihi salam atani fa akhbarani anna fiha qadaran." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam tadi mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwa di dalam sendal tersebut terdapat sesuatu yang najis. Wa qala idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'layhi qadaran aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah sendalnya. Jika dia melihat kedua sendalnya terdapat najis atau kotoran, maka usapkanlah sendal tersebut dan sholatlah dengan memakai keduanya. Demi Allah, ini hadis banyak sekali faedah, terutama faedah fikihnya. Nanti kita akan sebutkan. Lihat di sini penulis mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah si lafzul ta'ajjub, lafaz untuk menyebutkan tentang rasa takjub. Kam kanu harisin 'alal mubadarati ila ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat luar biasa mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk bersegera mencontoh, mensuri tauladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Radhiyallahu anhum wa ardhahum wa ja'alna ala darbihim. Semoga Allah meridai atas mereka dan mereka ridha terhadap Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjalani jalan mereka. Maka inilah manhaj salaf. Inilah metodologi beragama yang diajarkan oleh para sahabat. Sangat bersegera mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlalu banyak bertanya, apalagi sampai menyanggah apa yang merupakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkataan Imam Ahmad, "Idza 'alimta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha." Jika engkau mengetahui satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah walau sekali, maka engkau akan menjadi ahli sunnah.
ahli dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adapun pelajaran-pelajaran fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, sebagaimana sudah saya sebutkan, disyariatkan untuk memakai sendal saat sholat. Kalau seandainya aneh, jangan dianggap menyimpang. Keanehan karena tidak tahu. Ya, tuh lihat. Ngaji di Masjid Imam Syafi'i, buhannya tuh membolehkan sholat pakai sendal. Ya, kalau seandainya merasa aneh, jangan dianggap menyimpang karena pian kada tahu. Yang kedua, para ulama bersepakat memakai sendal di dalam sholat lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW dan menyelisihi kaum Yahudi. Yang ketiga adalah bergerak di dalam sholat untuk sebuah hajat keperluan diperbolehkan meskipun terlihat banyak. Meskipun terlihat banyak. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini juga adalah wajib memakai pakaian yang suci dari najis saat sholat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memakai pakaian yang suci terlepas dari najis, baik itu najisnya mukhaffafah atau najisnya mughalladhah, maka wajib untuk bersih dari tempat sholat saat digunakan di dalam sholat. Kemudian yang kelima, apabila seseorang saat sedang sholat mendapati di pakaiannya ada najis dan dia bisa hilangkan, maka sah sholatnya dan dilanjutkan sholatnya. Sah sholatnya dan dilanjutkan sholatnya. Apabila seseorang sholat, sedang sholat baru dia tahu bahwasanya ada najis dan dia bisa hilangkan. Ya, misalkan cicak, mohon maaf, tahinya karas. Kada minum loh cicaknya. Ya, kemudian nemblok di sini, kita hilangkan. Maka pada saat itu kita jika hilang maka sah sholatnya. Jika hilang sah sholatnya. Kemudian yang keenam, pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini juga adalah bahwa apabila seseorang sholat, lalu dia selesai sholat, baru tahu ada najis pada pakaiannya. Selesai sholat, baru tahu ada najis pada pakaiannya. Maka sah sholatnya. Karena, kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan sholatnya. Padahal beliau memakai apa? Sendal yang ada najis. Dan beliau melepaskan ketika diberitahukan. Dan beliau lanjutkan sholatnya, tidak mengulang dari awal. Menunjukkan bahwa apabila tahu setelah selesai sholat, maka pada saat itu sah sholatnya, tidak perlu diulang. Ini beberapa hukum fikih yang kita bisa ambil dari hadis yang luar biasa. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa begitulah seorang pecinta sejati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, yaitu senantiasa mengikuti, menapaktilasi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi saya berpesan, terutama ini zaman lagi ramai-ramai umroh, ya, maka tidak disyariatkan untuk naik ke gunung-gunung yang mungkin di situ ada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengannya. Seperti Jabal Nur,
yang di situ terdapat Goa Hira. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahannus, beribadah di situ sampai datang Jibril dan akhirnya mendapatkan wahyu yang pertama. Tidak disyariatkan naik ke atas itu. Ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, 4 kali beliau berumrah selama hidup beliau setelah berhijrah, tidak pernah menaiki gunung tersebut kembali, tidak pernah memerintahkan para sahabat ke sana, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah pergi ke sana. Ya. Begitu juga Jabal Thur yang di atasnya terdapat Goa Thur, tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Dari mulai tanggal 27 Safar tahun ke-14 Hijriyah. Tahun ke-14 kenabian maksud saya. Tidak disyariatkan untuk datang ke sana. Dan ada saja dari kaum muslimin datang ke sana. Bahkan ada warung Indomie di sana. Di atas. Ya, subhanallah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi mengikuti gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus yang memang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke-8 itu cerita yang ke-7. Yang ke-8 bukti cinta dengan mengikuti perintah menjauhi larangan. Khalla'al mar'atu sawariyaha 'inda istima'i tahdidin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Seorang perempuan melepaskan gelang-gelangnya saat mendengar ancaman dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Cerita yang ke-8, seorang wanita melepaskan gelang emasnya karena mendengar ancaman dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, "Lam yakun ittiba'un Nabi al-Karimi sallallahu alaihi wasallam min qibalir rijali fahasbu." Bukan